pakai hukum leluhur kami. Setuju? Setuju. Supaya kita sama-sama melihat siapa yang berhak di situ. Curhat dengan saya seperti ini. Pak, coba lihat di Kalimantan, khususnya di Samarinda. Tidak ada saya lihat gedung besar. Tidak ada saya lihat gedung tinggi. Tidak ada gedung pencakar langit. Padahal Kaltim banyak uang katanya. Bayangkan Pak, renungkan ini. Saya sebenarnya ingin ketemu dengan Menko Pak, Menteri Keuangan kita. Saat saya lihat di YouTube Pak, saat beliau menjawab salah satu anggota DPD Kaltim bertanya, saya tidak tahu teman-teman menilai itu. Itu jawaban seorang pejabat Menteri Keuangan. Sedih saya lihat, sedih saya dengarnya Pak. Justru melempar masalah itu kepada, sudah tanyakah kepada perwakilan DPR Dapil Kaltim? Tidak disebut namanya Pak. Buka di YouTube. Disebut namanya. Sudah ditanyakan. Seharusnya kalau beliau bijak, kalau beliau tahu perasaan kita, perasaan kami ini, tidak perlu mengungkap bahasa itu. Baik, saya akan segera mengevaluasi lagi dana bagi hasil untuk Kaltim. Itu baru hebat. Bukan menunjuk siapa wakil dari Kaltim kemarin. Tanya. Ini kan luar biasa, Pak. Yang kedua, yang saya tahu bahwa Gubernur Kaltim ini adalah gubernurnya gubernur yang terpilih aklamasi sebagai apa? Ketua APSI. Dan beliau juga menyampaikan curhatan itu, Pak. Ketua, Bapak pimpinan. Itu pun tidak dijawab dengan maksimal. Itu yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Kaltim dari fraksi PAN. Beliau tidak mengakomodir. Saya sampaikan, kalau begitu caranya beliau, ini maaf, menjawab pejabat-pejabat kita, apalagi kami ini Pak. Apalagi model kami ini Pak. Satu-satunya langkah yang kami harus buat, pakai hukum leluhur kami. Setuju? Setuju. Supaya kita sama-sama melihat siapa yang berhak di situ. Mohon maaf Pak, Ketua Pimpinan, kenapa saya harus bicara keras? Saya tidak mungkin hadir dan bertemu dengan Bapak lagi. Saya yakin itu Pak. Karena apa? Karena kami punya cita-cita Pak. Dan Bapak akan lihat itu nanti ketika kami tidak terakomodir. Karena kami sedih Pak. Melihat penderitaan orang-orang kita di sana Pak. Pak Udin tahu bagaimana penderitaan orang Kalimantan Timur secara khusus, umum Kalimantan, Pak. Makanya saya bilang baliklah posisi kita. Inilah suara kami, Pak. Nanti suatu saat saya mohon izin Pak Dewan, saudara saya, ya, satu seperjuangan, nasib Bapak baik daripada saya. Saya mau bawa Bapak nanti ke kampung saya, Pak. Kita dua ke Mahulu, kita dua ke Krayan. Lihat penderitaan orang di sana, Pak. Sedih hati kita, Pak.
Sekali lagi saya ulangi lagi, Pak. Jangan heran, jangan kita marah, jangan kita tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Malu nggak kita, Pak? Kalau kita ke Malaysia, terang benderang, Pak. Dari kampung saya itu, Pak, di perbatasan di Krayan, Pak Jokowi kemarin, Pak Presiden yang ke-7 pernah ke sana, Pak. Di kampung saya itu, Pak, yang ada berasnya, beras luar biasa, yang ada garamnya sangat luar biasa. Ya, beliau ke sana, Pak. Kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang, Pak. Lampunya, enggak tahu saya dari mana mereka itu uang, ya. Padahal SDA mereka nggak ada, Pak. Nggak sehebat Indonesia, jangankan Malaysia, Pak. Amerika pun enggak seperti kita ini, Pak. Mungkin Rusia lah. Sama dengan kita. Interupsi Pak Ketua. Bisa saya menanyakan, Pak? Ya, siap. Begini, biarkan dulu rekan-rekan ini menyampaikan aspirasi, nanti kita Ya, berdialog. ya, jangan dipotong, Ya, Pak. ya bukan. Oh, Soalnya saya kalau sudah dipotong begini, otak saya sudah bisa bodok nanti, Pak. Artinya tidak mengerti apa Ayo, silakan Pak. substansi saya. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Saya mudah-mudahan tanggapan Bapak itu membuat hati saya gembira. Pak, di Malaysia itu terang benderang. Kalau ke Indonesianya, jalan sudah mulai berlubang. Lampunya jam 6 nyala siang, pagi, sore, jam 6 sore, Pak. Sampai jam 12 malam, Pak. Sementara pemerintah kita harus SDM-nya hebat. Coba Bapak kirim Pak Udin, tolong kirim anak Bapak sekolah di tempat kami di sana. Di Krayan. Diminta SDM. Bagaimana mau belajar yang namanya laptop dan segala macam. Jam 6 sore nyala sampai jam 12 malam. Kalau ada minyak sampai jam 6 pagi. Itulah yang kami alami, Pak. Tadi ada yang menyampaikan bahwa beras itu harganya berapa? 1 juta 1 karung. Kalau di kampung saya, Pak, semen 1 sak yang 25 kilo itu, Pak. 25 atau 50 ya? Itu harganya berapa, Pak? 750 1 sak, Pak. Gaji Dewan DPR di sini berapa, Pak? Tidak cukup, Pak. Hanya untuk semen. Belum pasir, belum batu. Belum minyak molennya. Belum ongkos tukang. Menderitanya kami. Kesimpulan saya, supaya abang saya yang bertanya tadi, tidak lupa juga apa yang mau ditanyakan. Kesimpulan saya, ada di tuntutan fraksi ini. Uang Kalimantan, khususnya Kaltim itu berlimpah ruah, tapi tidak dinikmati oleh kita, oleh masyarakat kita. Semua dibawa ke pusat, tol. Kalau di sana banyak sungai, banyak jembatan. Kalau di sini tidak ada sungai, tapi banyak jembatan. Lucu toh? Pertanyaan saya, uang dari mana itu, Pak Udin? Tolong Bapak cek juga, jangan duduk-duduk di apa namanya? Di ruangan sejuk ini. Datang, ini uang dari mana, Pak kontraktor? Kalau ada ini uang dari Kaltim, kirim dong 100 triliun untuk Kaltim. Setuju enggak? 858 triliun PDRB kita tahun 2024. Kirimlah 100 triliun dulu. Atau tidak perlu dipangkas, tidak perlu dipotong. Selesai ini barang. Kalau ini selesai ini barang, tidak dipotong, artinya saya ketemu dengan Ketua Komisi DPR RI dari Komisi 12. Begitu kira-kira Pak Ketua, pimpinan rapat hari ini. Mohon maaf saya berapi-api.
Ya, yang penting saya tidak pukul meja, Pak. Suara saya nyaring, tapi hati kita ini lembut, Pak. Boleh Bapak tes, Pak. Setuju? Setuju? Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman Komisi 12 yang bisa bertemu dengan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pimpinan untuk mengakhiri sesi dari fraksi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.